Siap. Oke, mungkin Teteh langsung aja Teh, mungkin terkait kisruhnya donasi after ke NTT ini seperti apa sih Teh? Yang makin lama nih makin panas. Ruwet lah gitu. Oke, ya dibilang kisruh kita juga bingung nih kenapa bisa dibilang kisruh gitu kan. Sebenarnya sudah clear ya, tidak ada masalah sama sekali gitu dengan apa ya statement-statement yang sekarang ini muncul atau story-story gitu itu yang menjadi bingung juga untuk saya karena kan kita di sini kan juga jalan ya, maksudnya saya ada kegiatan juga gitu, ada kegiatan lain, terus kemarin sempat ada live streaming juga, makanya agak kaget kok rame, ada apa lagi nih, seperti itu sih. Tapi dari postingan-postingan di story kan Teteh juga seperti menyinggung kan ada yang mau melaporkan Teteh. Apakah ini berkaitan dengan donasi yang NTT itu seperti apa? Mau melaporkan saya? Iya. Ya mungkin kan udah ada yang dilaporkan Teh inisialnya, mungkin salah satunya dari Teteh ya. Itu mungkin gimana dari PB, DS, katanya NP, sama satu lagi kurang tahu siapa sih. Tanggapan Teteh sendiri gimana sih Teh mau dilaporkan kembali? Ya sudah, jalani aja, ikutin aja prosesnya gitu. Teh, mungkin awal mulanya kan di podcast ya, artinya kan sudah setuju semua untuk uang ke NTT. Terus mungkin desas-desusnya pada akhirnya Teteh mungkin agak keberatan untuk NTT ini seperti apa sih Teh kebenarannya sendiri? Oke. Nah kalau ditanya saya bingung ya karena nggak ada statement itu gitu loh. Mungkin ini masalah internal yang harusnya tidak perlu di-up ke media gitu karena yang saya jelaskan mungkin lebih ke SOP-nya gitu, SOP internal yang ini sudah melangkahi seperti itu, tapi sudah clear harusnya ya dan tidak ada masalah lagi. Makanya saya bingung juga ada orang-orang yang membuat video atau menggoreng berita supaya ramai, itu tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu, karena yang selalu saya pertegas, saya juga mau ini selesai, jangan dibilang nanti saya mendapatkan keuntungan atau apa, saya nggak ada diuntungkan sama sekali, itu lebih ke intinya. Oke, Teh, berarti boleh dipidang secara pribadi Teteh sendiri setuju ya dengan uang donasi disalurkan ke NTT ya? Oh, sesuai dengan statement podcast yang waktu itu aja yang saya sampaikan. Tapi kan Teh banyak mungkin pertanyaan netizen yang mungkin Teteh ini lagi pecah kongsi sama Densu. Nah itu yang sebenarnya gimana sih? Apa benar apa tuh seperti apa? Terkait NTT. Terkait NTT itu. Nggak ada masalah apa-apa, itu mungkin banyak orang yang apa sih seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya ramai, mungkin nggak tahu sih, tapi kalau saya pribadi saya nggak ada masalah sama siapapun. Teh, tapi untuk komunikasi dengan Bang Densu sendiri sama Bang Geri sendiri seperti apa sampai saat ini? Terakhir komunikasi, iya sibuk masing-masing. Terakhir komunikasi pas apa ya, pas Mas Geri sebelum berangkat itu. Apa mungkin alasannya Teh Novi tidak ikut terlibat langsung Datang bersama Densu dan Geri ke NTT? Artinya kan Teh Novi orang yang sama-sama juga, artinya dari awal menggagas donasi untuk Agus. Apa mungkin alasannya nggak ikut ke sana? Yang pertama ada kegiatan yang harus saya lakukan dan saya pun kan sudah bukan ketua yayasan lagi ya, itu aja sih kalau saya sudah bukan ketua yayasan lagi. Terus itu yang pertama, yang kedua saya kan juga ada kontrak lah live streaming, jadi kayak sesuatu juga seperti itu. Tapi sempat diajak juga sama Geri atau Densu? Ya gitu. Ya memang itu ketika sudah di podcast, terus kemudian teman-teman kan sudah paham ya bahwa opini publik kemudian apakah menghendaki itu atau enggak, dan sudah terbaca begitu perpindahan uang itu, dan kami pikir itu udah clear gitu. Jangan kemudian nanti statementnya keliru lagi jadi panjang ya Pak ya. Kalau kemarin ada statement bahwa penghalangan dari Teteh itu sebenarnya tidak benar ya. Memang faktanya ada kejadian itu, tapi masalah internal saja. Apa itu masalah internal? Karena kan pergantian ketua kan baru nih, pergantian ketua baru, terus pengurus juga baru, sehingga di situ kemudian yang menjadi permasalahannya. Tapi itu udah clear dengan berpindahnya uang full ke NTT ya, jadi nggak ada masalah. Kalau tadi pertanyaannya kenapa Teteh nggak berangkat, yang pertama karena Teteh sudah bukan lagi pihak yayasan, sudah ada pihak yayasan yang mewakili gitu, jadi nggak mungkin double kan
Ini kan walaupun Teteh nggak jadi ketua yayasan ya Teh, tapi kan dari Agus nih selalu bawa-bawa Teteh ya kan, katanya Teteh udah menyakiti hati Agus karena uang itu ikut dilimpahkan ke NTT gitu. Nah, dari Teteh sendiri melihatnya seperti apa sih tanggapan? Ya kalau emang gimana nih, kalau misalnya emang itu ya kalau dia merasa dirugikan atau apa, proses aja sih, berjalan aja, saya ikuti kok prosesnya mau seperti apa itu. Dari NTT sendiri kan disambut apa sih, antusias ya Teh, mungkin dari kemarin, mungkin respon Teteh seperti apa sih, diterima dengan baik gitu dari NTT kemarin? Ditambahin sedikit, ketika Teteh masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh, salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian itikat Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Kalau maunya berobat, Bang Densu kan sudah dengan tegas ya, datang ke saya maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau ke ranah hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu, dan semakin tidak akan sampai pada poinnya. Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemindahan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik-polemik baru gitu. Alasan Agus menolak apa? Apa mau minta mentahannya aja gimana? Alasan menolak nggak tahu, tidak direspon, tapi saya belum lama melihat setelah dana donasi sudah di full kan ya di NTT, ada heboh lagi katanya, kenapa nggak depositin aja saya ke rumah sakit lah, uang udah nggak ada dia malah minta gitu kan. Kemarin sudah mau didepositin, dianya nggak mau berobat kan begitu. Jadi ya cobalah dipikirkan lagi ya. Makanya kan ada pernyataan Bang Densu sebenarnya teman-teman, yang satu mengejar uang, satu mengejar apalah begitu ya kan. Ini kan sebenarnya bagian kata-kata tidak langsung dari Bang Densu yang menyatakan bahwa kliennya maunya apa, kemudian pendampingnya maunya apa begitu. Jadi nggak akan nyatu nih antara mereka nih gitu. Jadi ini bukan ke pihak Teteh, ke pihak lain ya, tapi lebih ke sana. Sehingga kemudian Bang Densu mengambil keputusan sendiri ya, kemudian untuk menuntaskan ini agar tidak berpolemik lebih lanjut, dan Bang Densu juga berkomitmen untuk menyelesaikan ini ketika ada dampak-dampak lain gitu. Kan tapi apa pertimbangannya, artinya setuju bahwa uang donasi dialihkan ke NTT, artinya kan tentunya pasti akan membuat polemik kan terhadap Agus dan kuasa hukumnya. Apa mungkin pertimbangan kuatnya Novi? Alasan besar. Awal mulanya mungkin. Mulanya iya itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu, Mas Gedi juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak-pihak lain juga yang mau seperti itu. Dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu gitu, intinya iya publik maunya begitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Dan kalaupun ke AS artinya harus menempuh jalur hukum dulu ya. Betul. Kalau misalkan AS menyatakan bahwa itu adalah haknya, maka kuatkan dulu nih legal standing bahwa itu adalah haknya gitu. Baru kemudian menempuh jalur lebih jauh ya gitu. Jadi jangan kemudian sibuk di media, kan nggak ada penyelesaiannya udah berapa bulan gitu, bahwa itu uang Agus ini apa, tapi kok legal standingnya nggak dia perkuat gitu. Itu sih sebenarnya. Nah di NTT sendiri kan udah disambut baik ya Teh, mungkin dari bantuan kemarin. Kalau dari Teteh sendiri responnya gimana sih Teh? Seneng lah, apapun itu pasti kita terus senang, bahagia, alhamdulillah itu aja. Apalagi kan ada orang yang merasa bersyukur dapat bantuan tersebut. Nah, Artinya pihak yayasan, pihak Densu maupun pihak donatur sendiri tidak mempermasalahkan dana itu dipergunakan untuk siapa, yang penting bermanfaat untuk orang lain dan laporan pertanggungjawaban jelas, seperti itu Teh. Betul, tapi harus sesuai dengan SOP-nya. Iya. Betul. Kalau itu sih kita malah kita nggak masuk ke ranah itu, karena memang
bisa saja kemudian di media bilang setuju tapi faktanya kan enggak, misalkan di media setuju tapi kan buktinya masih ada gugatan nih yang masih nyangkut gitu. Nah ini yang harus dituntaskan sebenarnya. Kalau memang setuju Dari maka pihak gugatan penggugat itu bagaimana nih donatur ya. statusnya gitu, itu sih lebih ke sana. Soal postingan rencana Komal ingin jatuhin Teteh itu apa sih Teh? Mungkin ada yang nyerang ke Teteh kan mungkin secara pribadi langsung atau gimana Teh? Ya lihat nanti aja lah ya, lihat nanti itu. Aku Tapi nggak bisa ngomong sekarang soalnya kan kita mendapatkan informasi terus itu pertama, yang kedua juga ya adanya juga rekaman ya, ada rekaman tapi nggak akan lah kita up ya gitu. Intinya ada rekaman yang ada orang kok bisa gitu. Saya merasa orang tersebut adalah orang sangat baik gitu, kok bisa menjatuhkan saya, itu niatnya apa saya juga nggak tahu. Nama Teteh kan ikut disebutkan ya terkait penyebaran itu. Iya. Dari 5 itu mungkin melihatnya seperti apa sih Teh? Ya kaget, saya apa yang diuntungkan, saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin, keuntungan saya apa? Dapat iba dari masyarakat loh. Saya nggak pernah tahu gitu loh bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau saya mau dirugikan, saya harus yang paling dirugikan gitu. Dari 2 rekaman tersebut saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina seperti itu. Jadi kalau dibilang keuntungan, apa keuntungannya, kan lucu ya. Jadi semoga sih netizen juga bisa berpikir baik ya, bisa smart gitu terhadap berita yang katanya saya. Kalau saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib, buktiin aja. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PK saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat tuh, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya, untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Jadi pada saat booming viral fittingnya, saya baru tahu oh isinya ini. Jadi kalau dibilang menyebarkan, buktikan aja, silakan buktikan. Seperti itu. Cukup gerah nggak sih Teh? Artinya masih dituding. Masih sampai sekarang Iya. lah gitu. Sampai Gerah di- banget, capek banget. Terus saya nggak tahu ya dari turunannya tidak berdasar, itu poin pertama. Terus yang kedua pun, kok saya selalu ditarik-tarik ya? Ini kan sudah selesai harusnya gitu. Ada lagi dikaitkan ke kanan, ke kiri. Kenapa harus saya gitu? Kenapa nggak yang lainnya aja? Kenapa nggak biarkan hidup saya damai? Nanti giliran saya klarifikasi, dibilangnya saya menggoreng. Kan jadi kita serba salah posisinya seperti apa. Bahkan Tapi kan pada prinsipnya kami jujur sangat kecewa dengan statement-statement itu ya, apalagi opini publik yang menggiring bahwa penyebaran video itu adalah penyebaran rekaman ya, maksud kami adalah dari teknologi. Sekarang logikanya begini teman-teman, itu rekaman dari 2 orang, rekaman via telepon, 2 orang saja nih melakukan, entah melakukan perekaman masing-masing ataukah salah satu pihak. Tinggal kemudian yang menyimpan rekaman ini pasti dua belah pihak atau satunya saja kan gitu. Kemudian kalau kemudian Teteh yang menyebarkan itu jauh gitu dari 2 orang ini gitu. Jadi sudah pasti pelaku utamanya adalah salah satu di antara 2 orang ini saja gitu. Jadi nggak mungkin yang lain, apalagi ada opini ya yang dibangun secara terang-terangan 90% bahwa Teknopilah yang menyebar gitu. Kan nggak mungkin objeknya, kalau objeknya tidak direkam apakah mungkin ada penyebaran, kan nggak mungkin kan gitu. Sehingga sudah kita pastikan, dapat dipastikan dari segi manapun, penelitian manapun, pasti yang merekam adalah yang menyebarkan, nggak mungkin beda gitu. Ada juga sih kemarin KM Mawaroka ya, yang memiliki bukti ya, bukti yang jelas A1 bahwa yang menginformasikan itu, yang menyebarkan itu siapa, itu ada bukti chatnya gitu. Jadi yang jelas bukan saya. kaget kah Teteh sendiri? Ada kaget kah yang menyebarkan itu Kaget, ternyata saya siapa? tadi malam ketemu sama beliau, saya baca secara langsung di handphonenya. Kaget kok bisa si ini tapi yang kena saya gitu. Itu Orang terdekat? ada lah ya. Artinya Teteh kenal dengan pelaku ini. Dengan Kenal, pelaku ini? Kenal. Gimana Pura-pura Teh? baik atau gimana di depan TOP? Ya, Udah terbiasa ya.
Kalau itu Rambut boleh sama hitam, tapi hati manusia nggak ada yang tahu. kalau itu kan nanti terbuka dalam proses yang ada di Proses polisi. Iya. Iya, karena jujur kami senang kalau kemudian semuanya berproses secara Iya. sesuai dengan aturan ya, aturan. Misalkan ada pelanggaran hukum silakan tempuh di jalur hukum, ada pelanggaran kemudian soal dana apa segala macam di gugatan silakan kemudian di gugatan, biar tidak berkembang liar gitu. Kalau berkembang liar ini kan edukasi ke masyarakat juga jadinya buruk gitu, dan semakin panjang gitu. Daripada di media sosial ya gitu, misalnya nanti digoreng-goreng nanti saya lagi yang kena gitu, lebih baik ya udah aturannya aja. Proses hukum kalau emang terbukti ya buktikan seperti itu, kalau emang nggak ada buktinya jangan diberikan statement ke media, itu aja ke sosial media. Karena begini teman-teman, TT itu memang di awal kenapa tidak aktif menjawab, biar kemudian fakta yang berbicara. Misalkan di awal-awal uang itu berpindah ke yayasan, kemudian disampaikan bahwa Teknopi menggunakan uang itu untuk tindakan yang kemudian tidak layak lah gitu ya. Siangnya jadi apa, malamnya jadi apa. Bahkan untuk perawatan pun bukan menggunakan uang donasi itu. Ketika uang ini sudah berpindah, artinya kan fakta itu menunjukkan bahwa uang itu masih utuh gitu di yayasan, tidak berkurang 1 rupiah pun. Jadi biarkan kemudian fakta itu yang Teknopi akan dapatkan di kemudian hari. Dan satu lagi ya, mungkin ini ada statement kan terkait katanya saya ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya. Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Sedikit ya. Nah, Ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh ditransfer apa itu nggak ada sama sekali. Berarti yang isu pas yang sempat Jadi jangan dibilang juga katanya saya pelin-pelan, saya ini, saya itu. Saya lagi yang kena ya, Novi lagi. berarti yang soal perkara duit tidak bisa keluar ataupun itu bukan ini ya Teh ya? Saya nggak tahu, saya hanya menjelaskan tentang SOP, menegur etika, hanya itu aja. Itu internal lah, wajar gitu ya, karena kan gimana pun saya pendiri yayasan tersebut dari 2021 loh, bertanggung jawab dong gitu. Jadi ya gimana pun tetap saya harus tahu. Dan satu lagi dah, ini kan belakangan muncul ada tuh bos HK yang artinya tahu banyak tentang Teknopi ini sebenarnya apa dan mungkin ada apa hubungan dengan bos HK sendiri? Muncul mulu nih Teh. muncul mulu nih Teh di Sampai bilang tahu Tete dari atas sampai bawah kan dia. Ya, saya juga tahu dia sampai kaki itu Apa kan mungkin kata-kata awalnya gimana Teh bisa bertemu? Jadi itu sebenarnya kalau dengan HK itu sama sekali nggak ada masalah. Saya yang mengambil alih posisi komunikasinya ya dengan Pak HK. Di chat saya lengkap, kami bisa membuktikan bahwa tidak ada masalah apapun begitu. Tapi nggak tahu kenapa di media kok di ini salah satunya ada bahkan YouTube ya yang kami temuin sehari 2 kali gitu naikin Pak HK. Ini kita geleng-geleng kepala, ada apa gitu sebenarnya gitu. Nah sebentar, kita mau saya pribadi mau klarifikasi dulu terkait berita yang kemarin itu kan. Jadi gini, awal mulanya mungkin harus dijelaskan pada saat ada seorang oknum juga yang menginformasikan terkait video tersebut. Saya udah tahu tuh sebelumnya. Nah, terus saya mikir gini, oh ya sudah, sebelum viral ya video saya sama Pak HK tersebut, saya menghubungi asistennya yaitu Mbak Lia, asisten dari Pak HK, untuk meminta beliau mengklarifikasi bahwa yang kalau nanti berita itu terjadi, dia harus memberikan statement. Jadi dia membuat video, tolong kirim ke saya. Nah ternyata dia membuat klarifikasi sendiri. Ini saya mau share ya sedikit aja. Ini tanggal 25 November. Nah ini ya, ini bukti klarifikasi dia tanggal 25 November. Dia klarifikasi sendiri sebelum video itu viral. Ya, makanya saya kaget. Saya minta untuk di take down. Dan di situ dia menjelaskan bahwa klarifikasinya Novi itu tidak suka minum alkohol dan ngundang di kafe, hanya bicara bisnis dan yayasan. Itu boleh dilihat di sini. Ya. Nah, sekarang statementnya berbeda. Katanya saya di sana minum alkohol dan lain-lain. Kok beda-beda? Itu gimana? Ini kan beliau yang memberikan statement sendiri loh. Bukan saya loh. Ini dari Jawa Timur. Jadi dia muncul sekarang nongol lagi dengan statement yang berbeda, itu gimana ceritanya?
Kesel gak sih teh? Berbeda-beda gitu. Statement yang ke teteh beda, di media sosial beda, di sini beda. Nggak tahu tujuannya apa, tapi emang ya sudah, saya percaya kok hukum tabur tuai itu ada di semua agama, mau di Muslim, di Nasrani gitu. Apapun yang dilakukan nanti akan ada balasannya. Yang penting saya di sini nggak pernah ada masalah sama beliau, saya tidak pernah ada maksudnya urusan apa gitu, saya nggak ada sama sekali gitu. Dan sudah dijelaskan pada saat 30 November beliau ke Jakarta, beliau mau bertemu dengan saya jawab enggak mau karena emang nggak ada komunikasi. Kok dia tiba-tiba nongol gitu, agak ya, tapi wallahualam terserah kalian mau percaya apa enggak, tapi saya berbicara bukti dan fakta. Cari perhatian bener. Kenapa? Cari perhatian mungkin teh katanya. Oh iya. Jadi aduh, anak saya butuh perhatian lebih lah dibandingin orang lain ya. Tapi pada prinsipnya ini teman-teman, apapun itu ya di belakang itu bukan pokok permasalahan ini gitu, sehingga kemudian jangan lari ke depan sampai kemana gitu ya, karena memang pokok permasalahannya kan dana donasi ini dan sudah dianggap clear oleh semua masyarakat. Betul. Gitu, jadi bukan lagi soal itu, dan itu menurut kami ya bumbu-bumbu yang ya sebagian orang untuk digoreng ya, untuk biar lengkap gitu. Kaitan dengan hukum dana donasi kan sedang bergulir di perdataan. Jadi harusnya proses itu saja yang ditempuh terkait dana donasi. Soal sidang donatur kan sempat dari pihak yayasan ataupun Densu kan memang tidak hadir. Apakah undangannya tuh sebelumnya nyampe ke teteh atau ke yayasan? Tentu ke yayasan, karena per tanggal 3 Januari Teteh kan bukan lagi sebagai ketua yayasan dan juga bukan pembina yayasan, hanya pendiri yayasan. Sehingga memang apapun yang berlangsung setelah tanggal 3 Januari bukan lagi kewenangan dan tupoksinya Teteh. Sehingga baik tadi terkait dengan penyaluran dana, sendat penyaluran dana segala macam, itu bukan kewenangan Teteh lagi. Artinya di pengurus yang baru. Iya, pengurus yang Nah, bagaimana komunikasi pengurus yang baru secara internal, tentu itu yang jadi problem masalah. Jadi kita juga heran kenapa disangkut pautkan dengan Teteh kembali. Nah, kaitan dengan keperdataan, prosesnya berjalan pada persidangan keperdataan, tentu pengurus yang baru yang mengklarikan itu sebagai yang punya kewenangan untuk mewakili yayasan secara badan hukum. Kalaupun pada akhirnya mungkin nanti teteh dihadirkan untuk jadi saksi, mungkin kesiapannya seperti apa? Siap. Ya ikutin aja prosesnya pokoknya. Cukup? Mungkin mereka berarti setelah dari NTT, Bang Densu maupun Bang Geri belum kayak cerita atau ngobrol kayak Hasil gimana pengalamannya waktu di NTT ya Teh? Belum ketemu. ketemu karena Teteh kan berapa hari sakit teman-teman, habis dari luar itu sakit flu parah gitu, jadi memang belum ketemu, baru keluar hari ini dan kemarin. Oke, cukup. Udah? Tapi Geri sama Densu ada laporan artinya uang yang misalkan pengaruh ke sana lengkap nggak sih mungkin? Nggak tahu. Nggak ada laporan. Ke yayasan, dia kan Karena yayasan kan bukan Teteh itu bukan lagi. orang yayasan lagi, jadi bukan ke yayasan ya, tapi di media kan kita sudah bisa lihat tuh banyak kemudian yang berseliweran, kita bisa pantau itu. Mungkin menyikapinya aja teh terkait sidang perdata kemarin yang baru mulai, seperti apa sih teh melihatnya akhirnya masuk sudah sidang nih? Ya itu hak masing-masing, tahu masing-masing gitu. Itu kan bagian donatur kemudian menggugat ya dijalanin saja gitu. Yang jelas apapun hasil persidangan itu semuanya harus taat. Kalaupun misalnya hakim majelis memutuskan bahwa uang itu harus ke Agus, ada pihak Bang Densu yang sudah siap untuk menanggulangi semua resiko yang timbul atas penyaluran dana donasi ke NTT. Dan kalau ada statement yang bilang bahwa ini kan akhirnya terlihat nih bahwa ternyata uang dialihkan ke NTT. Nah terus Geri sama Densu dan Teteh sudah nggak di yayasan lagi. Artinya Teteh keluar dari yayasan untuk lepas tangan biar tidak terlibat lagi permasalahan baru ini atau seperti apa?
Gary masih di yayasan. Ini masih Enggak, Teh Novi kan lepas dari yayasan. Apakah Teh Novi ingin lepas tangan, nggak ingin terlibat lagi permasalahan? Pak Mas kan Apa-apa. kan masih pendiri gitu, tetap lah. jadi itu Tetap apa? kebijakan dari badan pengurus kan. Jadi badan pengurus kemudian menentukan bahwa Teteh sudah bukan ketua lagi dari surat pengunduran diri, maka Gary lah yang kemudian menjadi ketua. Jadi nggak ada sangkut pautnya tadi lepas tangan Jangan itu ya. jangan dibilang lepas tangan, orang yang gaji masih saya. Gimana Ntar ceritanya? digoreng lagi Artinya ya Teh? masih ada tanggung jawab dong Teteh. Oh masih lah. masih. Sampai Kan terakhir pendiri. sampai detik Anak pendiri. ini itu pendiri Pendiri. menggaji semuanya, ya kan, founder, mencukupi semuanya. Jadi apapun tetap pendiri yang mengcover. Artinya perlu juga dong mengetahui hasil apa tuh pengeluaran uang dari yayasan kemarin ke NTT, perlu juga nggak sih? Kan masih ini tadi masih bertanggung jawab. Kan ada pembina, ada bendahara, ada kan campur-campur tuh di yayasan kan itu banyak. Jadi ada tugasnya masing-masing. Nanti siapa yang menyampaikan seperti itu ada SOP-nya kok kita. Itu disampaikan di rapat pengurus. Dan Betul. Teteh bukan pengurus lagi. Tapi aku sebagai Pendiri. Oke. Tapi nanti Kalau misalkan dipublish. ada, ya ada kekeliruan-keliruan Semua apa pendiri punya hak untuk kemudian menyampaikan. Oke, itu cukup. Jadi rapatnya di pengurus mas, bukan di pendiri lagi. Jadi di pengurus Oke, dirapatkan itu nanti pasti hasilnya. tapi nggak ada lepas tangan ya. Iya, Berarti tetap mantau lah tetap ya. mantau ya Teh. Kalau lepas tangan terbubar yayasannya. Iya. Karena pembiayaan yayasan dari personal pribadi Teteh. Heeh, Gitu. betul. Jadi Dari penghasilan saya. dari penghasilan Teteh gitu. Jadi bukan dari yayasan, dari saya, uang pribadi. Oh. Jadi nggak ada yang dibilang lepas tangan tuh nggak ada. Tapi kalau terkait pada Pengurusan. proses pengelolaan itu bukan kewenangan Teteh lagi Betul. per tanggal 3. Sehingga kewenangan-kewenangan yang ada di dalam yayasan tidak lagi menjadi tanggung jawab Teteh. Dan itu di Gary semua. Itu semua pada pengurus baru. Gary, ya. Nah, kebetulan ketuanya adalah Gary. Satu kesatuan di dalam wadah kepengurusannya, di pengurusnya. Jadi Bahkan bukan hanya Teteh Gary. juga nggak bisa bawa nama yayasan Nggak bisa. Walaupun sebagai pendiri ya. walaupun sebagai pendiri. Tapi kalau Teteh tidak menjadi penghasilan Teteh tidak ke yayasan lagi karena tidak jadi pengurus, gitu, tentu yayasan tidak akan berjalan. Cukup. Itu ya, jadi mohon doanya aja, semoga semuanya baik-baik aja. Emang semuanya baik-baik aja, awal mulanya dan berakhir juga baik-baik aja. Dan semoga masalah ini cepat selesai sesuai dengan judulnya Endgame katanya ya. Oke, Terima kasih. Oke, makasih Teh.